Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 pengantar manajemen kelas K2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi bab 6, yaitu struktur dan desain organisasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lustin Fauji Somaputra dengan NIM F24190119 dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikrar Oktaviana, NIM F24190070. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fatimah Syarifuddin, NIM F24190127. Dan saya Muhammad Rifki Mudiat, NIM F241941. Mari kita langsung masuk dalam materi, yaitu sebagai berikut. Organisasi yang kami pilih sebagai contoh untuk pembahasan kali ini adalah IAS, International Association of Students in Agricultural and Related Science. IAS merupakan organisasi kemahasiswaan terbesar di dunia yang bergerak di bidang pertanian dan ilmu terkait. Sudah lebih dari 50 negara dengan 10.000 anggota. Di Indonesia sendiri, IAS diprakarsai oleh rektor kita, Bapak Arif Satria pada tahun 1992. Saat ini sudah terdapat di 11 kota di seluruh penjuru Indonesia dengan 1.200 anggota aktif. IAS secara gambaran besar terdiri dari IAS World, IAS Regional yang diantaranya adalah Amerika, Eropa, Afrika, dan Asia Pasifik, kemudian 50 National Committee dan 11 Local Committee di Indonesia. Pembahasan yang pertama yaitu definisi. Apa sih pengertian struktur dan juga desain organisasi? Struktur organisasi merupakan pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan juga berbagai bagian di dalam organisasi. Dengan adanya struktur organisasi ini, maka kita bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda itu dapat dikoordinasikan dengan baik. Sedangkan desain organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Ada pula proses yang melibatkan keputusan itu sendiri terdiri dari 6 unsur kunci. Yang pertama yaitu spesialisasi kerja, lalu departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, dan formalisasi. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari desain organisasi. Yang pertama yaitu spesialisasi kerja. Di dalam IAS, pelaksanaan program kerja itu dilakukan oleh masing-masing departemen dan pembagian kerjanya pun akan fleksibel bagi setiap individu. Lalu yang kedua ada departementalisasi. Ada 5 jenis departementalisasi, yaitu departementalisasi menurut fungsi, menurut produk, geografis, proses, dan pelanggan. Di organisasi IAS terdapat 2 jenis departementalisasi. Yang pertama menurut geografis. Menurut geografis ini yaitu pengelompokan berdasarkan teritori atau area geografis. Yang tertinggi ada IAS World yang mencakup seluruh dunia. Lalu ada regional yang mencakup benua. Lalu ada nasional, local committee, dan yang terendah yaitu departemen. Lalu yang kedua yaitu menurut fungsi. Menurut fungsi ini pengelompokan berdasarkan kinerja fungsi. Seperti yang dapat dilihat di slide, tertera 5 departemen. Ada exchange program, project, human resource, external, Sains Teknologi. Masing-masing departemen tersebut tentunya memiliki fungsi yang berbeda-beda, sehingga masing-masing departemen tersebut memiliki pekerjaan yang berbeda juga. Lalu unsur yang ketiga yaitu rantai komando. Rantai komando merupakan garis kewenangan yang kontinu dari tingkat paling atas hingga paling bawah dalam sebuah organisasi, dan garis ini menjelaskan siapa yang melapor pada siapa. Seperti yang bisa kita lihat di slide, ada garis yang tersambung pada setiap kotak. Garis inilah yang merupakan rantai komando yang dimaksud. Unsur yang selanjutnya yaitu rentang kendali. Rentang kendali merupakan jumlah karyawan yang dapat secara efektif dan efisien disupervisi oleh manajer.
dapat dilihat jumlah anggota setiap departemen berkisar sekitar 12-15 orang. Hal ini dikarenakan jumlah tersebut merupakan jumlah yang efektif dan efisien untuk dikendalikan oleh satu orang manajer. Selanjutnya yang kelima, organisasi IAS ini merupakan organisasi yang memiliki sistem desentralisasi. Mengapa? Karena pelaksanaan program kerja dan keputusan berdasarkan masing-masing divisi atau departemen. Dan yang terakhir, ada formalisasi. Formalisasi yang terjadi berdasarkan asas kekeluargaan dan partisipasi antar anggotanya. IAS merupakan organisasi formal, yaitu kumpulan dari 2 orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Ciri-cirinya ada 3, yaitu memiliki struktur organisasi yang jelas, seperti adanya ketua 1, ketua 2, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, kepala-kepala departemen, dan anggota-anggotanya. Lalu memiliki tujuan yang jelas. IAS memiliki tujuan yang jelas semenjak awal dibentuknya IAS. Lalu yang terakhir, memiliki aturan kerja yang jelas. IAS juga memiliki aturan kerja yang jelas sehingga IAS dapat berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Lalu pembagian organisasi menurut HIK. IAS merupakan organisasi primer yang menuntut keterlibatan secara lengkap, pribadi, emosional anggotanya. Maksudnya bagaimana? Jadi di IAS ini, kita bukan hanya mengerjakan tugas lalu selesai begitu saja. Namun, ada juga keterlibatan emosional, pribadi, dan kehadiran lengkap anggota-anggotanya yang dapat mengikat kami sebagai satu organisasi. Kemudian, untuk desain organisasi umumnya sendiri, IAS memiliki 2 bentuk. Yang pertama, ada desain tradisional, struktur divisional, karena di IAS terdapat berbagai macam divisi. Contohnya divisi ketika kepanitiaan, seperti publikasi dan dokumentasi, hubungan masyarakat, ataupun badan pengurus harian, dan masih banyak lagi. Lalu ada juga IAS internasional, yang regional, nasional, dan lokal komite. IAS internasional ini adalah IAS dunia, IAS World. Lalu ada regional seperti IAS Asia Pasifik, atau IAS Afrika, atau IAS Amerika. Lalu ada nasional, ini IAS per negara, seperti IAS Indonesia. Lalu ada local committee. Local committee ini per universitas. Contohnya adalah IAS Local Committee IPB yang membawahi anggota IAS yang berkuliah di IPB. Lalu yang kedua, ada desain kontemporer yang merupakan tipe struktur matriks dan proyek. Setiap divisi dan departemen memiliki program kerja masing-masing. Contohnya departemen eksternal yang bertanggung jawab untuk partnership dan masalah-masalah eksternal seperti media sosial IAS. Selanjutnya, ada bentuk desain organisasi. Untuk IAS, bentuk desain organisasinya adalah sebagian besar mekanistik. Kenapa begitu? Karena di IAS terdapat formalisasi tingkat moderat. Formalisasi sendiri adalah tingkat di mana pekerjaan dalam organisasi distandardisasi dan sejauh mana perilaku karyawan dipandu dengan aturan dan prosedur. Di IAS ada desain guideline. Ada guideline untuk berbagai macam proker dan semuanya sudah diatur dan distandardisasi oleh IAS Indonesia maupun IAS World. Lalu yang kedua, sentralisasi yang moderat. Sentralisasi yang moderat ini juga ada di IAS untuk pengambilan beberapa keputusan yang diambil oleh atasan saja dan tidak didiskusikan oleh bawahnya. Contohnya, ketika akan melakukan sesuatu dengan dana abadi yang ada di IAS, seperti akan diinvestasikan atau akan diindapkan di bank, itu diputuskan oleh atasan sendiri. Lalu, cakupan kontrolnya yang moderat juga.
Dan yang terakhir, adanya pelatihan wajib. Untuk anggota IAS yang baru saja bergabung, akan menjalani pelatihan wajib yang bernama Building on Success. Kemudian, jenis organisasi berdasarkan 5 macam hal. Yang pertama adalah proses pembentukan. Menurut proses pembentukan, IAS adalah organisasi yang formal. Kenapa? Karena IAS dibentuk bukan karena ketidaksengajaan. IAS adalah organisasi yang sengaja dibentuk untuk mewadahi mahasiswa sebagai tempat bertukarnya informasi satu sama lain sehingga dapat meningkatkan kualitas mahasiswa yang mempelajari pertanian dan ilmu-ilmu terkait. Yang kedua adalah kaitan dengan pemerintah. IAS adalah organisasi yang tidak terikat pada pemerintah negara, badan-badan internasional manapun, dan tidak mencampuri masalah politik. Di dalam PBB, IAS dikenal sebagai NGO, yaitu Non-Governmental Organization. Sedangkan untuk skala sendiri, IAS memiliki skala yang besar, karena IAS sudah hadir di 40 negara di benua Afrika, Asia, Eropa, dan Amerika. Berdasarkan tujuannya, IAS tergolong sebagai organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat adalah organisasi sosial yang tujuan utamanya melayani kepentingan umum tanpa perhitungan untung dan rugi. Hal ini terlihat dalam program kerja IAS seperti Village Concept Project yang memberdayakan desa mitra dan exchange program yang bertujuan untuk pelatihan dan pertukaran informasi. Berdasarkan badan organisasi, IAS memiliki bentuk segitiga vertikal. Puncak organisasi terdapat pada badan ketua organisasi, yaitu Executive Committee dan Executive Board, lalu menurun ke bawah kepada kepala departemen dan akhirnya ke staf. Hal ini juga berlaku dalam skala geografis. Manajemen puncak terdapat pada IAS World, lalu menurun ke badan regional, nasional, dan akhirnya ke badan lokal. Menurut Robbins, organisasi memiliki 3 elemen penting, yaitu sekelompok orang, interaksi dan kerjasama, dan tujuan bersama. IAS memiliki tujuan bersama yaitu aims, diantaranya active on making solutions and collaborations toward agricultural development and related issues, improving members' quality, making good impact as part of society, and sharing knowledge and experience. Tujuan ini direalisasikan melalui program kerja yang melibatkan kerjasama dan interaksi antara anggota IAS. Ini menyontohkan ciri-ciri organisasi, yaitu adanya hubungan timbal balik dan kerjasama dalam merealisasikan tujuan organisasi tersebut. Selain itu, IAS juga menanamkan nilai-nilai tertentu kepada anggotanya yang disebut sebagai IAS Core Values, diantaranya seperti responsible dan enjoyment pada pelatihan. Kinerja tiap anggota dinilai dari berbagai aspek dan nilai tersebut secara berkala. Ini menunjukkan ikatan norma dan peraturan yang berlaku sebagai salah satu contoh lain dari ciri organisasi. Dalam pengerjaannya, pembagian kerja Departemen IAS terbagi menjadi 2. IAS terbagi menjadi 5 departemen yang memiliki program kerja mereka masing-masing. Misalnya HRD yang memiliki tugas bonding dan project yang memiliki tugas menyusun proyek lapang. Ini merupakan contoh pembagian departemen dalam organisasi secara fungsional. Tetapi, pengerjaan program kerja dalam departemen-departemen tersebut dilakukan secara organisasi proyek dan matriks. Setiap staf melapor progres mereka dalam melaksanakan tugasnya ke kepala departemen atau satu sama lain dalam rapat. IAS termasuk sebagai organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran adalah organisasi yang mengembangkan kapasitas untuk belajar, beradaptasi, dan berubah. Anggota IAS diharapkan untuk berkembang bersama dengan IAS, karena hal itu juga merupakan salah satu tujuan dari IAS, yaitu improving members quality. Ciri-ciri organisasi pembelajaran diantaranya bersifat terbuka. Anggota IAS diberikan tanggung jawab untuk mengatur dan mengerjakan tugas mereka sendiri dalam program kerja. Pertukaran informasi terbuka dan lancar. Baik alumni, kepala organisasi, maupun sama anggota di IAS saling berbagi informasi dengan mudah. Kepemimpinan yang menyebarkan visi untuk masa mendatang. IAS memiliki pandangan visi yang diteruskan ke angkatan berikutnya. Dan budaya yang kuat, kepercayaan, keterbukaan, dan rasa pengertian terhadap komunitas. Hal ini merupakan bagian dari kebudayaan di IAS. Sekian pemaparan materi dari kami. Kami berharap materi ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.